Bab 3774. Apakah dia orang suci? Sebenarnya, sejujurnya, bukan hanya teman seiman ini, kualifikasi segelku sudah lama sekali muncul. Sambil mengatakan itu, Geri Su mengangkat tangannya dan dengan sengaja menggerakkan cahaya di dalam cincin perunggu, memperlihatkan segel di dalamnya. Pemimpin Su bisa pergi kapan saja, tapi tetap ada di sini. Melihat ini, para kultivator juga cukup terkejut. Mereka juga berpikir bahwa Geri Su hanya kurang sedikit lagi untuk memunculkan segel. Itu benar, alasan mengapa aku tinggal di sini adalah untuk meyakinkan semua orang, kata Geri Su sambil tersenyum. Aku mendirikan Liga Bantuan, dengan keinginan besar untuk membantu yang lemah, untuk menyatukan para pelatihan tanpa partai dan klan kecil yang diintimidasi dan mencoba yang terbaik untuk membuat semua orang memiliki akses ke rapat terbesar. Begitupun jika aku bisa pergi, aku tidak akan pergi, tolong yakinlah. Selanjutnya, tidak peduli teman seiman manapun pergi, aku bersumpah kepada kalian bahwa aku dan adik seperguruanku akan tinggal di hutan pagi kabut selama 7 hari penuh. Selanjutnya, Geri Su mengangkat tangannya dan bersumpah dengan 2 jari. Aku akan berusaha sekuat tenaga, agar setiap teman seiman di Liga Bantuan berhasil masuk rapat terbesar. Ini adalah ambisiku Geri Su dan aku tidak akan pernah mengingkari janji. Geri Su melayang di udara, dengan sungguh-sungguh bersumpah ke langit, seperti seorang idealis yang teguh. Pemimpin Su benar-benar hebat. Mendengar sumpah Geri Su, Hari Song dan yang lainnya langsung tergerak dan banyak kultivator yang resah pun ikut kagum. Semua orang berdiri dan tampak hormat. Adapun teman seiman yang segel sudah akan muncul, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Selama kalian telah memunculkan segel itu, kalian bisa pergi kapan saja. Geri Su tersenyum lagi. Namun, kita sudah hampir mencari di seluruh daerah ini dan aku khawatir akan sulit untuk menemukan tempat energi bintang fajar terbentuk yang baru. Ketika kita meninggalkan daerah ini besok, kita akan mencari 2 tempat energi bintang fajar lagi dan kalian bisa pergi sesuka hati. Geri Su berkata dengan tulus lagi. Pemimpin Su, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kamu orang yang sangat baik. Ya, Pemimpin Su, aku sangat yakin. Aku memiliki keraguan tentangmu sebelumnya, tetapi sekarang aku merasa sangat bersalah. Aku merasa seperti mengikuti orang yang benar dan keberuntungan kami pun datang. Sebelumnya kami berempat, sangat sulit untuk menemukan energi bintang fajar. Alhasil, kami bergabung dan kami dapat menemukannya 3 atau 4 kali sehari. Pernyataan Geri Su membuat semua kultivator hormat sekaligus malu dan banyak orang sangat menghormatinya. Kultivator pejuang kebanggaan seperti ini, yang merangkul yang kuat dan membantu yang lemah sungguh langka. Erikin, apakah kamu dan aku menebak dengan salah? Orang ini benar-benar aneh kan? Mendengarkan ini, Iblis Fu menyentuh dagunya dan bergumam. Kenapa berkata begitu? Erikin menuangkan energi bintang fajar ke dalam cincin perunggu dan bertanya secara retoris. Lihat, orang ini membiarkan orang-orang pergi sesuka hati, tanpa batasan dan tidak keberatan kehilangan kepentingannya sendiri dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menemani para kultivator lain untuk mendapatkan kualifikasi. Geri Su terlihat seperti orang suci. Iblis Fu berkata dengan penuh emosi. Awalnya, aku pikir orang ini punya konspirasi. Setelah 2 pertempuran ini, dia tidak menyembunyikan energi bintang fajar. Buang-buang waktu untuk membantu orang asing seperti pelatihan tanpa partai.
Kalau mau disebutkan konspirasi macam apa dia juga berinisiatif mengungkap identitasnya dan dari sekte mana dia berasal. Kalaupun yang hadir ada lebih dari 30 kultivator, semuanya sekte kecil atau pelatihan tanpa partai, tapi kalau dia berani melakukan apa-apa, itu seperti menyinggung 30 atau lebih kultivator satu penurunan sekaligus dan itu tidak sepadan sama sekali. Tentu saja. Yang mengejutkan Iblis Fu, Eric Kin juga mengangguk. Ada sekitar 30 kultivator satu penurunan dan kalaupun 2 atau 3 di antaranya akan menjadi kultivator 2 kegagalan di masa depan, jika orang ini melakukan sesuatu yang curang dan menipu hari ini, dia akan menyinggung musuh nantinya. Betul, apalagi segel transmisi orang ini sudah muncul, berapapun yang didapat, hanya bisa mengejar beberapa hadiah tambahan dan belum tentu bisa memenangkan pejuang kebanggaan dari Istana Bintang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia rencanakan, kata Iblis Fu. Jadi, orang ini benar-benar orang suci, kata Eric Kin. Apakah kamu juga berpikir dia adalah tipe pria yang hatinya murni dan tanpa cacat, yang ingin menyelamatkan dunia? Mendengar apa yang Eric Kin katakan, Iblis Fu benar-benar terkejut. Mungkinkah Eric Kin juga berhasil dibujuk oleh Gary Su? Iblis Fu, bukankah kamu baru saja mendengarnya? Jika mengikuti Gary Su, pencarian energi bintang fajar tampaknya bisa berjalan dengan sangat baik. Eric Kin tidak menjawab, tetapi mengubah topik pembicaraan. Apa artinya? Aku bertanya kepada Penatua Wu dan yang lainnya sebelumnya dan ketika tindakan semua orang serupa, mereka dapat menemukan paling banyak 2 atau 3 tempat sehari di mana energi bintang fajar berkumpul dan itu pun tidak banyak. Sebaliknya, yang dicari Liga Bantuan itu semua binatang roh kelas menengah dan tinggi dan hasilnya cukup banyak. Dan jangan lupa, energi bintang fajar kali ini dibagi 2. Jadi apa maksudnya? Apakah benar seperti yang dikatakan orang tadi, bahwa Gary Su diberkati Tuhan? Tanya Iblis Fu sedikit pusing. Tidak mungkin. Pergerakan langit sangat kejam. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan beberapa pelatihan tanpa partai dan pergerakan langit akan membantumu? Apakah ada yang salah dengan Gary Su? Ini benar-benar tidak normal. Tetapi setelah Eric Kin selesai berbicara, dia tidak bisa menganalisis alasannya. Tetapi untuk ini, Eric Kin hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, fokus pada cincin perunggu dulu. Pada saat ini, di ruang dalam cincin, energi bintang fajar mengelilingi dan akhirnya ada skala akumulasi. Membunuh roh binatang pola 7 garis dan mendapatkan energi bintang fajar yang bisa diperoleh, jauh lebih banyak dari roh binatang pola 5 garis sebelumnya, apalagi dialah yang paling banyak mendapatkannya. Jika dihitung, jika ada 3 atau 4 lagi roh binatang setingkat ini, segel transmisi akan muncul. Ternyata tidak sesulit yang dia pikir. Setelah menyerap 2 kali berturut-turut, dia dapat mencobanya sendiri untuk melihat apakah itu dapat mengaktifkan efek cincin perunggu. Mata Eric Kin dipenuhi dengan antisipasi, menarik energi bintang fajar, melonjak menuju tempat segel. Gumpalan aura ini jatuh seperti pola formasi dan ketika aura bergabung dengan segel, itu langsung menerangi segel. Jika segel ini benar-benar menyala, yaitu dia sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan tempat ini. Dan jika jejaknya lebih jelas, itu juga akan memiliki beberapa fungsi seperti komunikasi yang dikatakan Penatua Wu sebelumnya. Whoosh! Ketika semua energi bintang fajar yang diperoleh dituangkan ke dalam segel, segel sedikit bergetar dan kemudian cahaya kecil dipancarkan. Kemudian Eric Kin merasakan bahwa di atas ruang cincin,
lebih dari 10 cahaya seperti bintang menyala. Jika menghitung dengan cermat, ada total 14 poin bintang. Dan bintang-bintang ini terang dan gelap, terutama ada 3 bintang yang cahayanya sangat redup. Setelah bintang-bintang ini terbentuk, Erikin merasakan jejaknya dan sepertinya terus-menerus berusaha berkomunikasi dengan bintang tertentu. Ini memungkinkanku untuk berkomunikasi dengan satu sisi faksi. Erikin berpikir. Master Mulia Galaksi mendirikan rapat terbesar sebagai tempat percobaan, meskipun para kultivator yang memasukinya bebas dan tidak dibatasi. Tetapi dalam analisis akhir, tempat ini didasarkan pada istana bintang daratan Jiushu dan 5 klan iblis besar sebagai masing-masing faksi. Bersambung.